Sunan Kalijaga, suluk sang bayang-bayang yang menyala. Di suatu masa ketika malam lebih panjang dari siang, ketika manusia berjalan dengan langkah-langkah kosong di atas tanah yang retak, langit menurunkan seorang anak bumi, seorang lelaki yang kelak diberi sebutan Sunan Kalijaga. Ia bukan datang dari langit yang terbuka, bukan pula dari gurun para zahid yang menanggalkan dunia. Ia lahir dari tanah, tumbuh dari luka, dan berjalan dari gelap menuju cahaya yang tidak memekakkan mata. Dialah wali yang tidak memakai jubah, tidak membawa tasbih panjang, dan tidak memilih gua sebagai tempat bertapa. Ia hanya menyelipkan cahaya Tuhan di balik napasnya, menyimpan rahasia di bawah diamnya, dan menabur hikmah melalui langkah-langkah yang menyentuh bumi. 1. Wali yang bersembunyi di balik pakaian rakyat. Sunan Kalijaga berjalan seperti angin yang tidak meninggalkan jejak, tetapi menumbuhkan harum pada pepohonan. Ia duduk di emperan warung, bergaul dengan para petani, mengobrol dengan para pengrajin, dan tertawa bersama anak-anak kecil yang tidak tahu bahwa lelaki itu adalah salah satu kekasih Allah. Tidak ada yang istimewa dari wajahnya selain ketenangan yang membuat gelisah pun bersujud. Tidak ada yang megah dari penampilannya selain sesuatu yang tidak terlihat. Kilau ruh yang disembunyikan rapat oleh kerendahan hati. Ia adalah wali yang tidak ingin dilihat sebagai wali. Ia bunga yang memilih tumbuh di bawah bayang-bayang, bukan di puncak yang paling terkena cahaya. 2. Bayang-bayang sungai yang memurnikan nafsu. Suatu hari, ia duduk di tepi sungai, diam seperti batu tetapi hidup seperti doa. Air yang mengalir di hadapannya menjadi kitab yang tidak bertuliskan huruf. Sungai itu membisikkan sesuatu yang tidak terdengar oleh telinga manusia biasa. Wahai anak bumi, diamlah sampai keinginanmu hanyut bersama arus. Tahun-tahun berlalu, tidak ada selain bunyi air, desir angin, dan tasbih yang berputar tanpa butiran. Dalam keheningan itu, egonya pecah seperti tempurung tua. Nafsunya luruh seperti dedaunan yang dilepas angin musim gugur. Ia memasuki makam fana, namun fananya tidak memutusnya dari dunia, justru mengikatnya kembali kepada manusia, agar ia menjadi cahaya dalam wujud yang biasa. Maka ketika suara takbir menggema di tepi sungai, ia bangkit, bukan sebagai berandal Lokajaya, tetapi sebagai wali yang telah selesai menafikan dirinya sendiri. 3. Hikmah yang menyelinap dalam seni. Kalijaga mengerti satu rahasia besar, bahwa manusia lebih mudah disentuh oleh keindahan daripada oleh perintah. Maka ia menjadi pelukis yang menggambar ayat tanpa tinta. Ia menjadi dalang yang menceritakan kisah tauhid melalui bayang-bayang. Ia menjadi pemahat yang mengukir nama Allah di balik motif ukiran. Ia memasukkan nur ilahi ke dalam gamelan, sampai bunyinya menyeru manusia untuk kembali kepada fitrah. Ia menyembunyikan tasniyah dalam tembang, sehingga siapapun yang menyanyikannya mengucap nama Tuhan tanpa sadar. Kewaliannya tidak melompatkan manusia di udara. Kewaliannya mengangkat jiwa manusia pelan-pelan, seperti cahaya fajar yang membuka mata orang-orang yang lelah. 4. Cahaya yang tidak menyilaukan. Para sufi sering menyebutnya sebagai wali yang menjadi cermin tanpa memantulkan diri. Ia hadir tapi tidak menuntut disapa. Ia memengaruhi, tetapi tidak mengikat. Ia menuntun, tetapi tidak memaksa. Cahayanya lembut seperti rembulan yang memandikan sawah, namun cukup untuk membuat malam menemukan jalannya pulang. Ia membawa marifat dengan cara yang tidak membuat orang takut. Ia menurunkan tauhid seperti hujan yang jatuh di ladang, diterima bumi tanpa pergolakan. Sunan Kalijaga tidak membutuhkan karamah yang membuat mata tercengang. Ia hanya membutuhkan kehadiran, dan dari kehadiran itu, manusia menemukan dirinya sendiri. 5. Suluk yang menghubungkan langit dan tanah. Ada wali yang terbang meninggalkan bumi. Ada wali yang menyalakan api dalam kesunyian gunung. Namun Sunan Kalijaga memilih jalan yang paling sulit, menjadi manusia sepenuhnya. Ia menyelam ke dalam keramaian, masuk ke pasar, duduk di balai desa, membungkus hikmah dalam bahasa yang dipahami rakyat. Ia melebur seperti garam dalam masakan, menghilang sebagai diri, tetapi menyempurnakan rasa. Langitnya tinggi, tetapi kakinya dalam memijak tanah. Ia bukan sekadar jembatan antara budaya dan Islam. Ia adalah nafkah ruhani bagi masyarakat yang kehilangan arah. 6. Bayangan yang menuntun tanpa tangan. Sunan Kalijaga sering digambarkan sebagai sosok yang duduk tenang, dengan sorot mata yang dalam seperti sumur tua. Siapapun yang memandangnya seakan menemukan dirinya sendiri. Siapapun yang merasa sesat, tiba-tiba tahu jalan pulang.
Karena di dalam diamnya, terdapat rangkaian doa. Dalam langkahnya, ada pengetahuan yang tidak pernah diajarkan lewat buku. Dalam senyumnya, ada rahasia yang hanya dipahami oleh hati yang dibersihkan. Itulah karamah terbesarnya. Dia membuat orang-orang ingin menjadi baik, tanpa diancam, tanpa dipaksa. 7. Wali yang menyala dalam gelap. Kalijaga adalah api kecil yang disembunyikan dalam tempurung. Tidak terlihat, tetapi sanggup menyalakan lentera bangsa. Ia bukan cahaya yang mengalahkan gelap, tetapi cahaya yang mengajari gelap cara mengenal Tuhan. Ia bukan hujan badai, tetapi embun yang jatuh di daun-daun pagi, menenangkan segala kegersangan. Melalui embun itu, hati manusia kembali tumbuh. Dan dari situlah kewaliannya mengalir. Bukan dari mukjizat, bukan dari keajaiban, melainkan dari cahaya batin yang sanggup melewati lorong-lorong jiwa manusia tanpa meninggalkan luka. Penutup, nafas sunyi sang wali. Sunan Kalijaga bukan hanya tokoh sejarah, bukan hanya wali dalam daftar nama, tetapi suluk yang hidup. Ia adalah napas sunyi yang menghidupkan kembali tanah yang pernah patah. Ia adalah kesederhanaan yang menyimpan kedalaman. Ia adalah saksi bahwa kewalian tidak selalu datang dari langit yang bergemuruh, seringkali ia datang dari hati yang telah selesai dengan dirinya sendiri. Jika langit adalah kitab pertama, dan alam adalah kitab kedua, maka Sunan Kalijaga adalah tinta yang menghubungkan keduanya.